Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan sebuah materi yang berjudul Permasalahan Lingkungan Hidup dari tingkat lokal hingga nasional. Kelompok 9 terdiri dari 4 anggota, yaitu Adelia, Anissa Nur Azizah, Ahmad Alwi Hutama, dan Safira Ananda Putri. Masalah atau isu lingkungan adalah kondisi di mana alam sekitar tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Isu lingkungan lokal di Indonesia merupakan hal yang sangat mudah dilihat bahwa Indonesia masih mempunyai kesadaran yang rendah terhadap isu lingkungan, terutama masyarakatnya yang kebanyakan masih terlalu fokus pada usaha untuk bertahan hidup dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak secara ekonomi, sehingga mereka melakukan segala upaya untuk mendapatkan uang lebih, meskipun hal ini berarti harus mengancam lingkungan dan alam. Isu lokal yang pertama adalah pencemaran udara. Udara merupakan faktor yang penting dalam hidup dan kehidupan. Pada era modern ini, sejalan dengan perkembangan teknologi, perkembangan fisik kota, dan industri, maka kualitas udara pun mengalami perubahan yang disebabkan oleh pencemaran udara atau berubahnya komposisi udara dari keadaan yang normal. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh dua sumber. Yang pertama, faktor internal secara alamiah. Di antaranya itu debu yang berterbangan akibat tiupan angin, abu yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi berikut gas-gas vulkaniknya, lalu yang ketiga proses pembusukan sampah organik dan lain-lain. Lalu ada faktor eksternal karena ulah manusia, yaitu hasil pembakaran bahan bakar fosil, debu serbuk dari kegiatan industri, lalu yang ketiga pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara. Dampak dari pencemaran udara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyebabkan gangguan pada kesehatan. Udara kotor yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan akut, seperti contohnya asma dan juga bronkitis. Yang kedua, mengurangi jarak pandang. Jika jarak pandang berkurang, salah satu solusinya adalah berjalan lebih hati-hati atau lebih pelan-pelan untuk menghindari dari yang adanya tabrakan atau kecelakaan. Bahkan, tidak hanya kita sebagai manusia saja yang terganggu, aktivitas bandara juga terganggu. Bahkan, bisa menimbulkan delay terhadap beberapa keberangkatan. Yang ketiga, penyebab utama terjadi pemanasan global. Pemanasan global ini bisa mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu bumi, yang juga menimbulkan air laut yang ikut naik. Suhu bumi yang naik ini terjadi dikarenakan lapisan ozon bumi sudah rusak. Padahal, fungsi dari lapisan ozon ini berguna untuk menjaga suhu bumi. Yang keempat, tanaman terganggu hingga mati. Tanaman atau tumbuhan memang sangat baik bagi kelangsungan makhluk hidup yang lain. Akan tetapi, dengan adanya polusi udara atau pencemaran udara, tanaman juga bisa terserang penyakit. Penyakit itu mulai dari bintik hitam, klorosis, nekrosis, dan beberapa penyakit lainnya. Pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pencemaran air, baik air permukaan maupun air tanah, merupakan penyebab utama gangguan kesehatan manusia dan penyakit. Secara umum, sumber-sumber pencemaran air adalah sebagai berikut. 1. Limbah industri, yaitu bahan kimia baik cair ataupun padat, sisa-sisa bahan bakar, tumpahan minyak dan oli, dan kebocoran pipa-pipa minyak tanah yang ditimbun dalam tanah. Kedua, pengurangan lahan hijau atau hutan akibat pembangunan perumahan dan bangunan. Ketiga, limbah pertanian, yaitu pembakaran lahan dan pestisida. Keempat, limbah pengolahan kayu. Kelima, penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut. Keenam, yaitu sampah rumah tangga, yaitu limbah cair seperti sisa mandi, MCK, sampah padatan seperti plastik, gelas, kaleng, batu baterai, sampah cair seperti deterjen, dan sampah organik seperti sisa-sisa makanan dan sayuran.
Dampak pencemaran air bagi lingkungan sekitar yaitu 1. Dampak terhadap kehidupan biota air. Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air terganggu serta mengurangi perkembangannya. Kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air tanah oleh tinja telah terjadi dalam skala yang luas. Banyak penelitian yang mengindikasikan terjadinya pencemaran tersebut. 3. Dampak terhadap kesehatan. Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam, antara lain 1. Air sebagai media untuk hidup mikroba patogen. Air sebagai sarang insekta penyebar penyakit. Jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan diri. Air sebagai media untuk hidup vektor penyakit. 4. Dampak terhadap estetika lingkungan. Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah minyak atau lemak juga dapat mengurangi estetika lingkungan. Proses pencegahan terjadinya pencemaran lebih baik daripada proses penanggulan terhadap pencemaran yang telah terjadi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran air yaitu yang pertama, menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau pemukiman. Kedua, pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Ketiga, pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran. Keempat, memperluas gerakan penghijauan. Yang kelima, tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan. Yang keenam, memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia lebih mencintai lingkungan hidupnya. Ketujuh, melakukan intensifikasi pertanian. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah terdapatnya bahan-bahan kimia atau disebut polutan atau kontaminan pada konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah dan berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan seluruh bagian ekosistem. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Yang pertama adalah limbah domestik. Limbah domestik yang bisa menyebabkan pencemaran tanah bisa berasal dari daerah, pemukiman penduduk, perdagangan, pasar, tempat usaha hotel, dan lain-lain. Kelembagaan, misalnya kantor-kantor pemerintahan dan swasta, dan wisata, bisa berupa limbah padat dan cair. Yang pertama, limbah padat berbentuk sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme atau non-biodegradable. Misalnya kantong plastik, bekas kaleng, bekas botol, plastik air mineral, dan sebagainya. Yang kedua adalah limbah cair berbentuk tinja, deterjen, oli, cat. Jika meresap ke dalam tanah, akan merusak kandungan air tanah dan bisa membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Yang kedua adalah limbah industri. Limbah industri yang bisa menyebabkan pencemaran tanah berasal dari daerah pabrik, manufaktur, industri kecil, industri perumahan, bisa berupa limbah padat dan cair. Limbah industri yang padat atau limbah padat adalah hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya, sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, pengawetan buah, ikan daging, dan lain-lain. Yang kedua adalah limbah cair. Adalah hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Misalnya, sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat hasil dari proses industri pelapisan logam. Yang ketiga adalah limbah pertanian.
Limbah pertanian yang bisa menyebabkan pencemaran tanah merupakan sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman. Misalnya pupuk urea, pestisida, pemberantas hama tanaman, misalnya DDT. Dua sifat buruk yang menyebabkan DDT sangat berbahaya terhadap lingkungan hidup adalah: yang pertama adalah sifat apolar DDT. Ia tak larut ke dalam air, tapi sangat larut dalam lemak. Makin larut suatu insektisida dalam lemak, semakin lipofilik atau semakin tinggi sifat apolarnya. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab DDT sangat mudah menembus kulit. Yang kedua, sifat DDT sangat stabil dan persisten. Ia sukar terurai sehingga cenderung bertahan dalam lingkungan hidup, masuk rantai makanan atau food chain, melalui bahan lemak jaringan makhluk hidup. Itu sebabnya DDT bersifat bioakumulatif dan biomagnifikatif. Karena sifat yang stabil dan persisten, DDT bertahan sangat lama di dalam tanah. Bahkan, DDT dapat terikat dengan bahan organik dalam partikel tanah. Dalam ilmu lingkungan, DDT termasuk dalam urutan ketiga dari polutan. Dampak dari pencemaran tanah yaitu sebagai berikut. 1. Dampak bagi kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak, karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Paparan kronis terus-menerus terhadap benzena pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terkena leukemia. Merkuri atau air raksa dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Beberapa bahkan tidak dapat diobati. PCB dan siklodiena terkait pada keracunan hati. Organofosfat dan karmabat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. Berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. 2. Dampak bagi ekosistem. Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun, berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dan mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya, bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan, yang dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Dampak pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman, di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paruh yang panjang, dan pada kasus lain bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama. Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan pencemaran tanah yaitu: 1. Sampah organik yang dapat membusuk atau diuraikan oleh mikroorganisme antara lain dapat dilakukan dengan mengukur sampah-sampah dalam tanah secara tertutup dan terbuka. Kemudian dapat diolah sebagai kompos atau pupuk. Untuk mengurangi terciumnya bau busuk dari gas-gas yang timbul pada proses pembusukan, maka penguburan sampah dilakukan secara berlapis-lapis dengan tanah. Yang kedua, sampah senyawa organik atau senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan oleh mikroorganisme dapat dilakukan dengan cara membakar sampah yang dapat terbakar seperti plastik dan serat, baik secara individual maupun dikumpulkan pada suatu tempat yang jauh dari pemukiman, sehingga tidak mencemari udara daerah pemukiman. Sampah yang tidak dapat dibakar atau digiling atau dipotong-potong menjadi partikel-partikel kecil, kemudian dikubur. Ketiga, pengolahan terhadap limbah industri yang mengandung logam berat yang akan mencemari tanah, sebelum dibuang ke sungai atau ke tempat pembuangan agar dilakukan proses pemurnian. Yang keempat, sampah zat radioaktif sebelum dibuang disimpan dahulu pada sumur-sumur atau tangki dalam jangka waktu yang cukup lama sampai tidak berbahaya, baru dibuang ke tempat yang jauh dari pemukiman, misal pulau karang yang tidak berpenghuni atau ke dasar lautan yang sangat dalam. Yang kelima,
Penggunaan pupuk pestisida tidak dapat digunakan secara sembarangan namun sesuai dengan aturan dan tidak sampai berlebihan. Usahakan membuang dan memakai deterjen berupa senyawa organik yang dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme. Isu lingkungan nasional. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau besar dan kecil serta memiliki garis pantai yang sangat panjang, yaitu sekitar 80.000 km. Namun, Indonesia memiliki kondisi geografis dan geologis yang berpotensi besar mengalami bencana alam yang merupakan salah satu atau kombinasi dari gempa bumi, tsunami, angin topan atau badai, dan banjir. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia dikepung oleh 3 lempeng benua, yaitu Pasifik, Eurasia, serta Indo-Australia. Isu lingkungan yang terjadi di Indonesia terbagi menjadi 2 macam, yaitu bencana alam dan bencana buatan. Masalah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia yaitu tsunami dan hujan asam. Tsunami merupakan gelombang pasang yang dibangkitkan oleh terjadinya gempa tektonik, letusan gunung api di lautan, ataupun tanah longsor. Beberapa kejadian gempa bumi yang diikuti oleh tsunami besar di Indonesia antara lain yaitu di pantai barat Sulawesi pada tanggal 23 Februari 1969, di Sumba Pulau Flores pada tanggal 19 Agustus 1977, di Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 2 Juni 1994, di Pulau Biak, Irian Jaya pada tanggal 17 Februari 1996, di Nanggro Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004, tsunami yang diakibatkan oleh letusan Gunung Krakatau pada tanggal 27 Agustus 1883, dan gempa Padang pada tahun 2009. Bencana tsunami juga dapat menimbulkan banyak dampak atau kerugian, diantaranya yaitu pertama, terjadi kerusakan prasarana dan sarana sehingga menyebabkan berbagai aktivitas terganggu. Yang kedua, lahan pertanian dan perkebunan rusak. Aliran air akibat tsunami di daratan juga dapat mengikis topsoil lahan pertanian maupun perkebunan sehingga lahan akan tergradasi. Yang ketiga, dampak terhadap perekonomian. Bencana alam tsunami dapat mempengaruhi harga komoditas pangan dan energi yang tentunya akan memicu terjadinya inflasi. Beberapa alternatif upaya penanggulangan bencana tsunami yang dapat kita tempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan cara penataan kembali lahan pantai. Pada tempat-tempat yang potensial terjadi tsunami, penataan kembali lahan pantai harus dilakukan. Pembangunan pemukiman yang terletak terlalu dekat dengan garis pantai harus dihindari. Yang kedua, yaitu dengan melestarikan hutan mangrove. Hutan mangrove dapat berfungsi ideal sebagai perisai alami pelindung pantai dari ancaman gelombang tsunami, angin kencang, maupun erosi. Yang ketiga, dengan cara pembuatan pemecah gelombang atau overstopping seawall. Salah satu metode untuk melindungi suatu daerah di tepi pantai dari gelombang tsunami adalah dengan membuat pemecah gelombang. Kedua struktur tersebut harus cukup kuat dan stabil untuk menahan gaya hidrodinamik gelombang dan gaya-gaya lain yang timbul. Yang keempat, yaitu dengan warning system. Sistem peringatan pada kondisi dan batas-batas tertentu merupakan cara yang ekonomis untuk mitigasi ataupun mencegah korban jiwa yang diakibatkan oleh tsunami. Hujan asam adalah hujan yang bersifat asam daripada hujan biasa. Hujan yang normal seharusnya adalah hujan yang tidak membawa zat pencemar dan dengan pH 5,6. Apabila air hujan tercemar dengan asam-asam kuat, maka pH-nya akan turun di bawah 5,6 dan akan terjadi hujan asam. Hujan asam memiliki dampak yang cukup mengkhawatirkan, yaitu yang pertama, penurunan jumlah ikan di laut. Kandungan pH yang berbeda akan membuat ekosistem laut atau air akan menjadi rusak. Terlebih lagi akan membuat banyak ikan yang mati. Ikan tidak terbiasa dengan komposisi asam yang sedemikian rendah. Yang kedua, rusaknya lapisan lilin pada tumbuhan. Hujan asam yang mengandung asam lemah tadi akan merusak lapisan lilin pada tumbuhan, dan hal ini pasti berbahaya bagi tumbuhan itu sendiri karena ia akan lebih mudah terserang penyakit. Yang ketiga, pertumbuhan akar tanaman melambat. Hal ini akan menyebabkan tumbuhan tidak berkembang dengan baik
karena fungsi akar sebagai penyerap sari makanan dari dalam tanah tidak maksimal. Yang keempat, menjadikan manusia mudah terserang penyakit. Manusia yang terkena hujan asam bisa terserang penyakit seperti paru-paru dan penyakit kulit. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan hujan asam, yaitu tidak berlebihan menggunakan kendaraan yang mengeluarkan polusi, menyemprotkan kapur agar menetralkan hujan asam karena kapur bersifat basah bukan bersifat asam, dan tidak membuang sampah sembarangan dan menanam pohon atau reboisasi.